Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Farisya Herawati dengan NIM 2003465 dari program studi pendidikan IPS kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together atau NHT. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada video ini, yaitu 1. Pengertian pembelajaran kooperatif. Yang kedua, pengertian metode pembelajaran Numberhead Together atau NHT. Yang ketiga, karakteristik metode NHT. Yang keempat, langkah-langkah penerapan metode NHT. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan metode NHT. Dan yang keenam, cuplikan penerapan metode NHT di kelas. Tanpa berlama-lama, yuk kita cari tahu tentang metode NHT. Sebelum mulai ke pembahasan tentang metode Numberhead Together, saya akan membahas mengenai seberapa penting metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini penting untuk digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar, agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan metode pembelajaran yang beragam akan menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan saat belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian metode pembelajaran kooperatif. Secara singkat, metode pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran kelompok yang di dalamnya memuat aspek kerjasama. Hal ini selaras dengan pendapat Sukrijino pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas, meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Tujuan dari metode pembelajaran kooperatif adalah untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, penerimaan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya, dan keterampilan sosial peserta didik yang baik agar bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Setelah kita mengetahui tentang metode pembelajaran kooperatif, mari kita lanjut ke metode NHT atau Numberhead Together, yang merupakan salah satu tipe dari metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran Numberhead Together dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan tujuannya untuk melibatkan banyak peserta didik dalam memperoleh materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman peserta didik terhadap isi pelajaran serta saling berbagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Metode NHT ini merupakan metode belajar di mana setiap peserta didik diberi nomor dan dibuat satu kelompok. Kemudian secara acak, guru memanggil nomor peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah peserta didik itu lakukan. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai karakteristik metode NHT. Adapun karakteristik metode NHT menurut Apriliana pada tahun 2013 yaitu 1. Kelompok heterogen. Yang kedua, setiap anggota kelompok memiliki nomor kepala berbeda-beda. Dan yang ketiga, berpikir secara bersama atau head together. Oke, setelah kita mengetahui apa itu metode pembelajaran NHT, pastinya kita penasaran apa saja langkah-langkah penerapan metode NHT. Jadi, mari kita bahas. Menurut Rianto pada tahun 2010, langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut. Fase 1, penomoran atau numbering. Di sini, guru membagi peserta didik menjadi 3-5 kelompok orang dan setiap anggota kelompok diberi nomor sehingga setiap peserta didik memiliki nomor yang berbeda. Kemudian ada fase yang kedua, pengajuan pertanyaan atau questioning. Di sini, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan tersebut dapat bervariasi, baik dari yang bersifat umum hingga yang bersifat spesifik. Fase yang ketiga, berpikir bersama atau head together. Peserta didik menyatukan pendapatnya terhadap jawaban dari pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota kelompok dalam timnya untuk mengetahui jawaban tim. Dan yang terakhir, fase yang keempat, fase pemberian jawaban atau answering. Di sini, guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian peserta didik yang nomornya sesuai dengan yang dipanggil oleh guru mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Langkah-langkah penerapan metode NHT juga dapat dipetakan sebagai berikut. 1. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, misalnya menjadi 4 atau 5 kelompok. 2. Tiap anggota kelompok diberi nomor. 3. Guru memberikan masalah atau pertanyaan atau LKS kepada para peserta didik. Yang keempat, peserta didik duduk secara berhadapan-hadapan. Yang kelima, peserta didik diberi waktu untuk berpikir dan bekerja.
Yang keenam, setiap peserta didik memberi pendapat dalam kelompok. Yang ketujuh, guru berkeliling kelas untuk membimbing peserta didik saat bekerja kelompok. Yang kedelapan, kelompok menentukan jawaban dari hasil diskusi. Yang kesembilan, guru memanggil nomor siswa untuk memberi jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Misalnya, guru memanggil nomor 3, artinya setiap anggota kelompok yang bernomor 3 dari tiap-tiap kelompok maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang ke-10, guru memberi penghargaan kepada anggota kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Setiap moda pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak ada metode pembelajaran yang dianggap sempurna. Maka dari itu, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode NAT menurut Kurniasi dan Berlin, yaitu yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama antar peserta didik. Setiap peserta didik termotivasi untuk menguasai materi, melatih tanggung jawab peserta didik, proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian kekurangannya yaitu ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek pada anggota lainnya. Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Dan apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja mempengaruhi pekerjaan kelompoknya.
Baiklah, sekarang kita sudah berada di akhir video. Mungkin sekian pembahasan mengenai metode pembelajaran Number Heart Together atau NHT yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.